Suka bertanya nggak sih gimana masuk surga? Tapi nggak siap bayar harganya. Dia orang muda yang memang merasa bahwa dia sudah beres lah semuanya. Dia rasa bahwa dirinya orang yang sudah menuruti semua hukum Tuhan lainnya. Dia rasa bahwa dia orang yang memang terpandang dan lain sebagainya, yang mempunyai satu standar yang memang tinggi, yang dia rasa bahwa oke, saya sudah oke semua nih, nggak ada lagi yang kurang. Kalimat Yesus itu mempunyai arti bahwa ini rumah syarikat Tuhan tuh sebenarnya yang kalian inginkan, ya. Dan masih ada sebenarnya kekurangan kita di sana. Orang Samaria itu melakukan apa yang biasa saja, orang yang memang membutuhkan pertolongan, ya dia tolong semampu dia, sebisa dia, apa yang bisa dilakukan. Dan juga Aduh guys, aku haus banget deh. Kak Feli, aku boleh minta tolong kakak buat ambilin air putih aku gak? Boleh sih analis, tapi air putihnya kejauhan dari aku. Aduh, iya juga ya. Sorry banget Aku jadi ya. ngambilin kamu lebih dekat dari aku. Kak Gerena, padahal aku belum minta tolong. Thank you ya kak. Ngeliat Kak inisiatif Van Gerena nih, Yes. Aku jadi inget deh, ini ada hubungan sama pelajaran ke-8 Cornerstone kita deh. Masa sih ada hubungannya? Coba lihat, ada yang tahu judulnya gak? Aku tahu. Apa tuh, Yes? Judulnya Kisah Dua Orang Pencari. Bener banget. Memang apa sih hubungannya Kak Feli? Nah, daripada kita bertanya-tanya nih hubungannya apa, mending kita langsung baca aja nih, Bener, masuk ke dalam tapi pelajarannya. Sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, aku mau ingetin teman-teman, untuk teman-teman yang belum punya buku yang kita pegang, teman-teman bisa kontak ke call center Hope Channel Indonesia, atau bisa langsung komen untuk minta buku yang kayak kita pegang ini, biar kita bisa sama-sama belajar, dan bisa makin mengerti akan pelajaran. Bener banget Bener kata banget. Kak Gerena. Nah, karena teman-teman Cornerstone belum punya bukunya, bisa banget nih baca di Kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dan Markus 10 ayat 17 sampai 23. Nah, Oke. mulai siapa dulu nih yang baca? Aku deh, mulai dari Oke, aku. boleh Kak Feli. Kita masuk ke dalam ceritanya ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, Menarik ya? Yes, benar menarik banget nih pelajaran Cornerstone ke-8 kita. bener banget. Jadi kalian udah tahu belum nih, Kak, inisiatifannya tuh kayak gimana? Tahu karena Kak Feli bilang gitu aku jadi udah ada gitu loh poinnya. Nah, Kayaknya itu tentang orang Samaria ya Benar maksudnya Kak banget. Feli. Tapi sebelum bahas orang Samaria ternyata pas kita baca tuh sepertinya ada ahli Taurat ya menanya Iya, ke benar Yesus. Apa sih Gimana tips and trick Iya, masuk surga, gitu. Tapi dia berkata bahwa kalau misalnya Tuhan juga menjawab bahwa ada namanya hukum Taurat ya, Benar seperti yang banget. kita tahu. Tapi sebenarnya orang ahli Taurat ini tuh udah baca tahu hukum Tauratnya. So, mungkin dia masih bingung gitu ya. Oh mungkin masih bingung ya. Kalau misalnya udah turutin hukum Taurat harus apa lagi ya buat masuk surga? Bener Mungkin banget. gitu ya. Padahal Yesus tuh udah bilang kan, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tapi ahli Taurat itu nanya, siapa sih sesama manusia yang harus dia tolong itu? Iya. Maka dari situ Yesus ceritain tuh tentang orang Samaria yang baik hati. Menurut Kak Gerena orang Samaria itu gimana sih ceritanya? Aku mau tahu lebih dalam lagi nih. Menurut aku orang Samaria itu menginspirasi sih, karena dia memiliki keinisiatifan yang sangat besar. Benar banget. Ketika banyak orang yang kayak melewati orang yang sedang sakit ini, Benar. malahan orang Samaria yang dikenal gak pantas, malahan dia menolong, dia merawat, bahkan dia membayar ya penginapan untuk orang yang sakit ini. Dan itu menunjukkan bahwa dia tuh saling mengasihi, bukan ke Tuhan aja, tapi pasti saling mengasihi sama. Benar banget nih. Aku mau nanya, kalian mau denger gak hal-hal atau fakta-fakta menarik? Apa Mau tuh? banget sih. Nah, kalau kalian mau denger nih fakta-fakta menarik, kita akan masuk dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, Yesus pernah memandang seseorang dengan cara yang sangat dalam dan penuh kasih. Dulu, seorang pemuda kaya pernah datang kepada Yesus karena ingin tahu bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal. Tapi, ada hal menarik yang mungkin belum kamu tahu. Hanya dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus memandang dia dan mengasihinya. Nah, apa maksudnya Yesus memandang dia? Bukan cuma melihat biasa. Yesus melihat lebih dalam ke hatinya. Pandangan itu penuh kasih, tapi juga sedih. Kenapa? Karena Yesus tahu hati si pemuda ini terlalu terikat pada hartanya. Dia itu sulit sekali untuk melepaskan semuanya demi ke Tuhan. Padahal, Yesus mengajak dia melangkah dengan iman. Nah, kata memandang di sini artinya Yesus bisa melihat jauh lebih dalam dari apa yang orang lain lihat dari luar. Dia melihat hati kita. Apakah kamu membuka hatimu dan membiarkan Yesus memandang dan menuntun hidupmu? Kembali lagi
lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita Pendeta Beni Tambunan. Shalom Shalom, Pendeta. Baik, aman-aman ya. Puji Tuhan. Gimana Baik, kabarnya Pendeta? Juga. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, jadi Pendeta, kita tuh tadi sudah membaca dan mengerti ya tentang Iya, pelajaran benar banget, Cornerstone pelajaran ke-8. Ya udah, Nah, kalau mengerti. Tapi ada Tapi pertanyaan iya Pendeta, karena terlalu mengerti, jadi terlalu dalam kita mau bertanya ke Bener Pendeta banget. kayak apa sih gitu. Biar makin mengerti lagi juga ya. Nah, Yes, iya benar. that's Tapi right. sebelum kita lanjut ke pertanyaannya nih Pendeta, mungkin Kak Feli membacakan ayat inti. Benar. Kita baca ayat inti dulu. Ayat intinya terdapat di Markus 10 ayat 19 sampai 21. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke. Nah, karena kita udah bacain ayat inti, terus udah baca pelajaran, sekarang kita apa? Waktunya bertanya. Benar, waktunya bertanya. Mulai dari siapa dulu? Aku dulu. Ayo, Aku dulu. yes. Aku pengen bertanya nih, Pendeta. Seperti yang kita tahu, Yesus ini mengatakan, ada kalimat di mana Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pertanyaannya nih, Pendeta. Kenapa Yesus menanyakan ini dan apa maksudnya? Iya, tadi kalian sudah baca cerita dari pelajaran ini. Ini orang muda yang memang merasa bahwa dia sudah beres lah semuanya. Dia rasa bahwa dirinya orang yang sudah menuruti semua hukum Tuhan lainnya. Dia rasa bahwa dia orang yang memang terpandang dan lain sebagainya, yang mempunyai satu standar yang memang tinggi, yang dia rasa bahwa oke, saya sudah oke semua nih, nggak ada lagi yang kurang. Dan dia menggunakan satu kalimat yang memang mengatakan bahwa guru yang baik, ya. Kalau kita dibilangin misalnya Felicia yang cantik, gak mungkin kita bilang kamu yang jelek, gak mungkin gitu kan. Gak mungkin. Ya kan, pasti kita bilang juga yang baik gitu Iya. kan, yang cantik juga gitu kan. Jadi dia memang mengharapkan adanya satu timbalan ataupun jawaban dari Yesus itu bahwa orang muda yang baik itu ya, orang muda yang ini ya, orang muda yang ini dan lain sebagainya yang bisa membuat dia rasa bahwa oke, saya udah beres nih semuanya, saya memang pantas untuk lainnya. Tapi Yesus justru terbalik gitu. Justru balik yang mengatakan, bertanya lagi, kenapa kamu bilang saya baik gitu. Enggak ada yang baik selain Tuhan. Maksudnya bahwa kita jangan menganggap bahwa diri kita ini sudah sempurna, sudah lain sebagainya, sehingga kita tidak butuh lagi sesuatu yang mau mengubah untuk kehidupan kita. Kalimat Yesus itu mempunyai arti bahwa ini masih ada Tuhan loh sebenarnya yang kalian inginkan, ya. Dan masih ada sebenarnya kekurangan kita di sana. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa saya ini memberikan kepada kamu ini hal yang memang kamu butuhkan itu sebenarnya bukan itu. Yang kamu butuhkan itu bukanlah supaya disanjung-sanjung lagi, dipuji lagi sebagai orang muda dan segala sesuatunya. Itu. Oke, aku sudah mengerti nih Pendeta. Next, siapa yang ingin bertanya? Aku aja deh. Oke. Jadi Pak Pendeta, di pelajaran ke-8 ini kan ada ngeceritain nih tentang orang yang Samaria, orang dari Samaria ini. Pertanyaannya, apa yang membuat orang Samaria ini berbeda, Pak Pendeta? Apa yang membuat berbeda? Tentunya dia melakukan hal yang baik kepada sesama. Cerita itu pasti kita kenang sampai kapanpun. Pelajaran kita ini cukup menggelitik. Menggelitiknya gini, ada beberapa pertanyaan di sana. Kamu kalau meninggal mau dikenang jadi sebagai apa sih? Ya. Kalau kalian meninggal dikenang sebagai orang baik, orang tuh orang sombong itu kok
oh tuh orang jahat dulu, oh dia punya gini dulu, wah gini dulu. Mau sebagai itu atau apa? Bahkan dimintakan dalam pelajaran kita, coba deh tulis mulai sekarang. Kita list, kita daftar, gitu ya, nggak usah muluk-muluk juga, yang wajar-wajar aja. Kita maunya jadi apa? Kalau kita meninggal itu dikenangnya sebagai apa? Gitu, ya, sebagai apa? Nah, itu akan jadi satu patokan. Jadi orang Samaria itu melakukan apa yang biasa saja, orang yang memang membutuhkan pertolongan, ya dia tolong semampu dia, sebisa dia, apa yang bisa dilakukan, dan juga memberikan segala sesuatunya lah untuk orang yang tolong. Kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang kita udah tahu, ya misalnya orang jualan lah, ya udah tahu nih susah nih jualan, ya berapa harganya, harganya misalnya katakan 1.000, wah 500 kenapa sih? Padahal kita tahu nih udah tahu orangnya udah susah gitu ya. Harusnya 5.000 juga kita kasih, bisa gitu kita kasih, tapi kita coba nawar lagi gitu kan. Jadi sifat untuk menolong itu harus kita mulai dari diri kita, dari diri kita. Apapun itu, sebagaimanapun itu, mari coba kita untuk jadi seorang Samaria yang baik hati, yang menolong dengan ketulusan. Jangan lu kan dulu udah gue tolong, sekarang tolong dong. Nggak gitu juga. Itu mengharapkan imbalan. Jangan mengharapkan imbalan. Memang kita tulus untuk menolong seseorang. Jadi orang Samaria ini dengan tulus dia melakukan hal-hal yang baik. Kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Ya, orang Indonesia kan lebih senang beli satu diskon satu gitu kan. Atau gratis satu ya, iya, gratis satu gitu kan. Padahal banyak tempat ya, ada sih, saya tahu ada tempat juga di daerah-daerah Indonesia ini yang memang menyediakan tempat untuk orang yang kurang makan maksudnya ya, makanan gratis gitu. Ada tempat yang saya tahu, di tempat saya itu ada kalau hari Jumat ya makan gratis gitu, Jumat siang. Kalau gereja kita potluck gitu ya, ada. Jadi melakukan itu dengan satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Oke, berarti itu ya yang membuat orang Samaria itu berbeda ya Pak Pendeta. Lakukan dengan tulus. Oke, untuk Pak Pendeta. Untuk pertanyaan terakhir nih Pendeta, kira-kira dari pengkabaran Allah, apa sih yang bisa disampaikan melalui pelajaran pekan ini? Ya, pelajaran kan ada dua. Yang satu adalah jangan kita anggap bahwa kita ini sudah beres semuanya dengan siapapun, dengan Tuhan juga kita udah beres, maka kita membanggakan diri kita, enggak. Jangan sombong. Yang kedua adalah mari lakukan hal yang baik pada siapapun, kepada siapapun, ya. Jangan juga pada orang di luar kita baik, orang di rumah kita dengan mama kita, dengan adik kita nggak baik, ya nggak begitu juga. Luar dalam itu harus sama. Baik, memang itu ketulusan dari hati kita yang memang kita coba latih dalam kehidupan kita. Apapun itu, mungkin orang katakan, lu kelihatan baik sih, makanya lu jadi coba dulu uang lu begitu banyak, lu bisa begini. Nah, kan kepuasan itu berbeda ya. Kepuasan kita berbeda, masing-masing merasakan. Oke, terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan kami bertiga. Pastinya sudah terjawab ya. Terjawab, yes. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama aku Elina Sofi Simbolon. Aku kelas 10 IPA dan bersekolah di Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo, nama saya Ezra. Saya kelas 11. Saya dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Saya Michelle Siombing, kelas 8 dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama saya Judida Mari Siombing, saya dari Perguruan Advent Bekasi, saya kelas 11. Halo semuanya, nama aku Dea Sitohang, kelas 11 dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Perkenalkan, nama saya Rolensia, kelas 11 IPA dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Menurut aku yang paling sulit diserahkan untuk mengikut Yesus itu ialah uang atau kekayaan. Kalau misalkan seseorang sudah memiliki uang atau kekayaan, pasti dia merasa dirinya itu sudah memiliki kekuasaan, kesuksesan, dan dia berpikir kalau uang itu adalah segala-galanya. Dan yang paling mudah menurutku popularitas. Kalau misalkan sudah punya uang, pasti popularitas itu tidak terlalu penting bagi diri seseorang itu. Menurut aku popularitas.
Karena kita tuh manusia membutuhkan validasi dari orang-orang gitu loh. Jadi menurut aku susah untuk memberikan kepada Tuhan. Yang paling mudah itu kekayaan. Karena kita bisa kekayaan itu tidak dapat habis gitu. Yang paling sulit menurut saya itu kesuksesan, lalu yang paling mudah menurut saya uang atau kekayaan. Karena menurut saya kalau saya udah sukses, itu kan capek meraihnya. Sedangkan uang sama kekayaan itu menurut saya gampang aja habisnya. Paling sulit itu ada uang atau kekayaan, dan yang paling mudah itu ada popularitas. Kenapa yang paling sulit itu uang dan kekayaan? Karena manusia sulit untuk meninggalkan kekayaan mereka. Dan yang paling mudah itu popularitas. Karena kalau popularitas juga bisa terkenal di sesaat dan bisa tidak terkenal dalam sesaat. Yang paling mudah itu adalah kesuksesan. Karena kalau saya jatuh, saya bisa bangkit lagi. Kekuasaan itu adalah paling sulit. Karena kalau saya nggak punya kekuasaan, saya nggak bisa apa-apa. Kalau menurut aku yang paling sulit itu uang atau kekayaan. Karena kalau kita punya uang atau kekayaan, pasti kita memiliki kuasa dan juga kita merasa sukses. Jadi itu mungkin menurut aku yang paling susah untuk kita serahkan. Dan yang paling mudah menurut aku yaitu popularitas. Karena kalau popularitas itu walaupun saya nggak terkenal, tapi kalau saya punya uang atau kekuasaan, maka itu kayak bukan sebuah hal yang minus dalam hidup kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, jadi itu respon dari teman-teman kita tentang hal yang paling sulit untuk diserahkan saat kita untuk mengikuti Yesus. Menurut Gerena sama Ayes apa tuh dari pilihan yang tadi nih? Kak Feli dulu deh, menurut Kak Feli gimana? Oke deh aku. Menurut aku itu yang paling susah untuk direlakan itu kesuksesan. Karena kayak menurut aku tuh udah mencakup banyak hal ya. Kekuasaan, uang, popularitas, dan kekayaan. Itu sih menurut aku. Ayes? Kalau aku juga sama kayak kakak. Karena menurut aku itu tuh usaha kita dari nol supaya kita bisa sampai di titik itu. Jadi agak sulit sih ya menurut aku. Kalau Kak Girena? Sama juga, karena kita udah capek-capek untuk bekerja keras mencapai kesuksesan, tiba-tiba kita menyerahkan, itu rasanya kayak nggak adil. Benar juga sih. Kalau menurut pendeta? Agak beda. Oh, beda. Supaya beda. Oke, pendeta. Popularitas kali ya. Kalau udah keluar ngetop itu kan kadang-kala jadi gimana gitu. Jalan juga udah nggak ini, jalan udah gitu ya. Itu membuat kita jadi lupa Tuhan kita, lupa bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi ya semua sih sama aja ya. Baik uang juga, tergantung orang-orang kan bisa punya kelemahan masing-masing untuk digodanya ya. Oke, pendeta. Siapa pendeta? Oke, pendeta. Karena kita udah di akhir pembelajaran, kita meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini kisah dua orang pencari. Yang satu mencari Tuhan demi untuk popularitas, demi untuk pujian, ya, demi untuk bahwa dia memang sudah layak untuk mendapatkan hidup kekal. Yang satu merasa bahwa saya sudah layak loh, saya sudah lakukan ini itu, saya sudah melakukan segala sesuatunya dan lain sebagainya, sehingga saya layak untuk mendapatkan hidup kekal. Sedang yang satu lagi ya datang meminta, saya nggak layak memang ini, bahkan bahasanya mungkin agak bagi kita orang timur, orang Indonesia mungkin agak apa ya, agak merendahkan gitu ya. Ya nggak cocok dibuang ke anjing juga apa semuanya ya. Tapi dia minta memohon remah-remahnya nggak apa-apa lah ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan dengan baik. Jadi gambaran yang satu memberikan hal yang baik kepada orang lain apapun itu dalam kehidupannya. Sementara yang satu merasa bahwa dia itu sudah layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi perbedaan antara orang kaya dengan orang Samaria itu sangat jelas sekali. Ya, mari kita lakukan
hal yang baik dalam kehidupan kita kepada siapapun, bagaimanapun itu, ya, lakukan dengan tulus dan mari kita biasakan akan hal itu juga sebagai gaya hidup bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun dan bersama-sama dengan kami dalam pelajaran kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak menyombongkan diri kami dalam kehidupan kami. Kami sebenarnya orang-orang yang tidak layak, tapi karena kasih Tuhan yang mengajak kami dan melayakkan kami untuk datang padamu. Biarlah pelajaran pada saat ini boleh satu kekuatan bagi kami dan iman kami boleh bertumbuh. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, sampai sinilah pembelajaran Cornerstone, pelajaran ke-8 kita. Kami berharap semoga teman-teman Cornerstone dapat memahami pelajaran ke-8. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari Tuhan dan belajar bersama melalui Cornerstone Collection.